Kita sering banget kan dengar soal dua raksasa ekonomi, kapitalisme dan sosialisme. Tapi gimana kalau ada jalan ketiga? Sebuah kerangka berpikir yang udah ada dari dulu banget, tapi kok rasanya relevan banget buat sekarang. Yuk, kita bedah bareng apa sih ekonomi Islam itu dan apa yang bikin dia beda. Iya kan? Kayaknya perdebatan ekonomi dunia itu mentok di dua pilihan ini aja. Masing-masing ada plus minusnya, kita semua tahulah. Tapi masa sih cuma ada dua pilihan? Nah, disinilah ekonomi Islam muncul, ngasih perspektif yang benar-benar beda. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Buat ngerti apa itu ekonomi Islam, kita harus mundur sedikit. Lihat dari asal katanya. Kenapa? Karena dari sini aja udah kelihatan banget loh beda cara pandangnya. Lihat deh bedanya. Kata ekonomi yang kita pakai sehari-hari itu kan dari bahasa Yunani, oikos dan nomos. Artinya, ya simpan aja ngurusin rumah tangga. Cuma sebatas itu. Nah, bandingin sama istilah dalam Islam, iktisad. Akarnya dari kata kosdun, yang artinya keseimbangan dan keadilan. Beda banget kan? Jadi dari awal aja tujuannya udah bukan cuma mengelola, tapi menciptakan keadilan. Nah ini kutipan dari ahlinya, M. Abdul Manan. Yang penting banget buat kita pahami. Ekonomi Islam itu bukan cuma sekumpulan aturan boleh dan nggak boleh dari agama loh. Tapi ini adalah sebuah ilmu sosial. Sama kayak sosiologi atau politik, dia mengkaji masalah ekonomi di masyarakat. Bedanya apa? Inspirasinya datang dari nilai-nilai Islam. Jadi fondasinya itu sistem etika yang lengkap. Oke, sekarang kita masuk ke intinya, ke jantungnya. Seluruh bangunan ekonomi Islam ini tuh berdiri di atas satu fondasi yang super kuat. Dan fondasi itu adalah Tauhid, konsep keesaan Tuhan. Mungkin kedengerannya spiritual banget ya, tapi dalam ekonomi dampaknya wow, luar biasa. Gini deh, artinya semua sumber daya, air, tanah, mineral, semuanya, itu pada dasarnya bukan punya kita, itu titipan dari Tuhan. Coba bayangin, kita semua ini kayak manajer di sebuah perusahaan raksasa. Pemiliknya siapa? Tuhan. Aset perusahaannya, ya semua sumber daya ini. Tugas kita bukan buat memiliki, tapi buat mengelola. Mengelola sebaik-baiknya untuk kepentingan semua orang. Nah, tauhid ini bukan cuma konsep di awang-awang. Dari sini lahir dua cabang penting. Pertama, ada yang namanya uluhiyah. Artinya, semua kegiatan ekonomi kita, mau itu jualan, investasi, kerja, semuanya tuh harus jadi ibadah, harus etis. Kedua, ada rububiyah. Ini artinya kita harus mengelola semua sumber daya ini untuk kebaikan semua makhluk, bukan cuma buat segelintir orang kaya aja. Jadi, intinya apa? Prinsip ini benar-benar ngebalikin cara kita mandang ekonomi. Kepemilikan itu bukan hak mutlak, tapi tanggung jawab. Cari uang itu jadi bagian dari ibadah. Dan yang paling penting, fokusnya geser. Bukan lagi soal kompetisi siapa paling untung, tapi soal kolaborasi. Gimana caranya kita bisa menciptakan harmoni antara kepentingan pribadi dan kebaikan bersama. Oke, kita lanjut ya. Kalau fondasinya aja udah sedalam itu, terus tujuan akhirnya apa sih? Pastinya bukan cuma angka profit di akhir tahun kan? Nah, di sini bedanya kelihatan jelas banget. Kalau sistem konvensional, ujung-ujungnya kan seringnya cuma ngejar profit sebesar-besarnya, bener kan? Nah, di ekonomi Islam tujuannya itu maslahah. Apaan tuh maslahah? Gampangnya kesejahteraan holistik, kebaikan buat semua. Jadi apa sih maslahah ini? Ini bukan cuma soal duit ya, jauh lebih dari itu. Maslahah itu segala hal, baik yang kelihatan atau material, maupun yang nggak kelihatan atau non-material, yang bisa ningkatin derajat kita sebagai manusia. Jadi ini ngomongin soal keadilan, rasa aman, ilmu pengetahuan, bahkan kesehatan mental kita. Hal-hal yang nggak bisa diukur pakai uang, tapi ya ampun penting banget buat hidup kita. Dan buat mencapai maslahah ini, ada 5 pilar yang wajib dijaga. Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Coba perhatiin deh, harta itu ada di urutan terakhir, nomor 5. Artinya apa? Gini, kalau ada bisnis yang untungnya gede banget, tapi produknya bikin orang jadi bodoh atau adiktif, berarti merusak akal, atau bisnis yang eksploitasi pekerjanya, berarti merusak jiwa, maka bisnis itu dianggap gagal total, gagal mencapai tujuan utamanya. Keren kan? Oke, jangan dikira ini semua cuma teori baru ya. Gagasan ini akarnya udah dalam banget, udah lebih dari 1000 tahun. Yuk kita lihat gimana sih ini semua diterapin dalam prakteknya. Jauh sebelum Adam Smith nulis bukunya, para pemikir muslim kayak Al-Ghazali itu udah ngebahas soal etika di pasar. Atau Ibnu Khaldun yang udah ngerumusin teori soal siklus ekonomi dan peran negara.
Tapi model praktis pertamanya itu jauh lebih tua lagi. Diterapkan langsung sama Nabi Muhammad waktu beliau membangun masyarakat baru di Madinah. Nah, di Madinah ini ada 3 kebijakan yang fenomenal banget. Pertama, beliau mempersaudarakan pendatang dengan penduduk lokal. Ini kayak bikin jaring pengaman sosial sekaligus modal sosial keren. Kedua, masjid itu bukan cuma tempat sholat, tapi jadi pusat komunitas, pusat pemerintahan. Dan yang ketiga, ini yang paling revolusioner, beliau membangun pasar baru. Pasar yang adil, bebas monopoli, bebas praktek curang. Untuk zaman itu, ini adalah reformasi ekonomi yang super radikal. Salah satu aturan paling penting di pasar ini adalah larangan riba atau bunga. Kenapa? Tujuannya buat mencegah eksploitasi. Coba pikir deh, di sistem bunga, orang yang udah punya duit bisa dapat duit lebih banyak lagi tanpa harus ikut ambil risiko. Sementara yang pinjam duit, usahanya gagal pun tetap harus bayar bunga. Ini kan jadi nggak seimbang kan? Sistematis malah. Terus ada lagi konsep penting, namanya ghorar. Gampangnya, ini larangan soal ketidakpastian yang berlebihan dalam kontrak. Aturan ini nuntut semuanya harus transparan, harus jelas. Relevan banget sama zaman sekarang kan? Contohnya, kayak kontrak-kontrak keuangan yang super rumit, di mana salah satu pihak mungkin nggak ngerti sama sekali risiko apa yang lagi diambil. Nah, itu nggak boleh. Terus pertanyaannya, gimana caranya prinsip-prinsip kuno ini bisa relevan di zaman sekarang? Tentu nggak bisa cuma copy-paste gitu aja kan? Nah, ini yang seru. Ada perdebatan yang hidup banget dan terus berkembang soal gimana cara nerapinya di dunia kita yang udah kompleks ini. Setiganya ada 3 kubu pemikiran besar sekarang. Pertama, ada yang mainstream. Mereka coba menerapkan prinsip ini di dalam sistem yang ada sekarang. Contoh paling gampangnya ya lewat perbankan syariah. Terus ada kubu kedua, alternatif kritis. Mereka ini yang bilang, perbankan syariah sekarang ini kayaknya baru kulitnya doang deh, belum nyentuh keadilan sosialnya. Dan terakhir, ada pemikir kayak Bakir al-Sadr yang argumennya lebih fundamental lagi. Islam dan ekonomi konvensional itu 2 filosofi yang beda total, jadi nggak bisa digabungin. Tapi di tengah semua perdebatan itu, visi besarnya tetap sama. Dan ini dirangkum dengan keren banget sama ekonom M. Umair Chapra. Visinya adalah soal sistem yang tujuannya itu kebahagiaan manusia. Titik. Sistem yang bisa menciptakan keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan tanpa harus ngerampas kebebasan kita sebagai individu. Ini semua akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang penting banget. Di dunia kita sekarang yang tantangannya banyak banget, dari krisis iklim sampai kesenjangan yang makin lebar, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari sebuah sistem yang menempatkan keadilan dan kesejahteraan di pusatnya? Nggak peduli kita setuju atau enggak, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh ekonomi Islam ini soal apa sih tujuan kita berekonomi, apa sih arti jadi manusia, wah itu relevan banget buat kita semua pikirin bareng-bareng.